Selanjutnya mungkin untuk memulai kami persilahkan kepada Pak Salim untuk bisa memulai sesi presentasinya. Ya, ya di sini ada. Waktunya 15 menit ya, menurut panitia ini sudah. Ini juga apa? Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Selamat pagi Pak Tau. Ya, adik. Ini suatu kehormatan untuk saya duduk bersama dengan Daud dan akan membicarakan satu. Hello, ya. Jadi slide pertama, saya ingin sekali memberi hormat kepada semua arkeolog yang tanpa mereka kita mungkin tidak akan pernah melihat Borobudur lagi. Jadi ini betul-betul dari hati. Jadi pembicaraan saya mungkin karena hanya cuma 15 menit ini juga nekat. Slide-nya ini 73 biji. Jadi nanti sepisahnya, tapi saya kepingin berbagi, mudah-mudahan nanti akhirnya mudah-mudahan kita semua di sini akan bisa merumuskan sesuatu sehingga hasil dari hari ini betul-betul hanya sekali ini saja. Nah, kalau bisa, ya. Mungkin pembicaraan saya akan dibagi menjadi 3 grup. Pertamanya, saya ingin membicarakan basis dari ajaran Buddha Dharma mengenai stupa, pengertian mengenai stupa dan candi. Kemudian yang kedua itu nanti hubungannya dengan Borobudur itu sendiri, bagaimana Borobudur ini sebagai sebuah stupa dan artinya apa, dan dalam konteks Buddha Dharma ini seperti apa. Jadi nanti saya akan menggunakan tema Borobudur ini sebagai diulang, sebagai pusaka peninggalan leluhur kita, sebagai diulang yang sampai sekarang masih bisa kita pelajari. Nanti yang ketiga, ini akan agak tantangan buat kita semua. Saya ingin memberanikan diri untuk mengajak kita semua berhipotesa bahwa betul ada kepingan-kepingan sakra. Ada pertanyaan memang, kalau begitu ini di mana tempatnya? Ini kan persoalannya mengenai catat. Terus jawabannya, karena hanya ada satu candi, harusnya juga harus di candi itu. Tapi saya ingin mengajak kita semua hari ini berpikir sedikit yang agak luas, bahwa Borobudur waktu itu tidak hanya sebuah candi. Borobudur waktu itu dikelilingi oleh bangunan-bangunan penunjang sebagai suatu proses keagamaan yang ada di situ, dan juga jelas didukung oleh masyarakat selama berapa ratus tahun. Apakah tidak mungkin, ya, apakah, jadi ini mungkin saya ingat, yang terakhir saya balik dulu ya. Jadi apakah tidak mungkin di samping candi yang besar ini ada beberapa stupa-stupa, dan ini memang sudah ada kan ya di laporan, ditemukan kurang lebih lingkaran yang mungkin juga fondasi stupa, mungkin ada 2 atau 3, dan ini tidak sesuatu yang aneh, di mana akan ada stupa di belakang candi Semegat Borobudur ini. Lalu pertanyaan saya ya, yang mudah-mudahan saya ingin mengajak kita semua ini Pak dan Mulia berpikir, apakah tidak mungkin kepingan catra ini sebetulnya bagian dari stupa-stupa yang mestinya yang waktu itu dibangun di belakang Borobudur sebagai stupa relik yang besar, dan nanti akan saya tunjukkan gambarnya ada, petunjuknya ada,
di ukiran relief candi sendiri, dan itu akan menjawab bahwa ternyata kalau kepingan cakra ini ditaruh di atas stupa induk di Borobudur memang nggak pas. Tapi kalau dibayangkan ada beberapa stupa relik di sekitar situ yang memiliki cakra seperti itu, masuk akal sekali. Jadi ini saya kepingin mengajukan suatu hipotesa, dan berarti kita tidak mengingkari bahwa betul ada batu-batu cakra, tapi tidak hanya satu candi di mana batu itu datang, tapi mungkinan besar, dan itu kalau nggak salah Pak Sukmono pernah menulis, di sekitar situ ada beberapa fondasi-fondasi stupa, sebab cakra ini bentuknya tidak sebagai sesuatu di ujung di AC, bukan, tapi langsung nanti kita bisa lihat seperti yang terukir di Candi Borobudur itu sendiri, bentuk stupanya itu andanya itu bulat, cakra ini langsung di atasnya. Jadi ini nanti mungkin tidak. Nah, tapi untuk itu saya minta izin, saya ingin sedikit memberi berbagi dengan Bapak dan Ibu semuanya dari segi Buddha Dharma, mulai dari cakra. Saya kutip di sini dari Mahaparinirwana Sutra atau Sutra Parinirwana Buddha di sini. Jadi next slide. Ya, ini pembukanya saja. Jadi pada waktu itu sutra menerangkan Buddha sudah sepuh dan mendekati waktu untuk parinirwana istilahnya. Lalu beliau itu jalan minta Ananda diantar ke suatu hutan yang disebut di sana Salawana. Kemudian beliau minta berbaring di antara dua pohon sal. Kemudian karena beliau tahu bahwa sebetulnya kali ini beliau tidak akan bangkit lagi. Terus sesuatu yang indah terjadi pada ini, bunga-bunga sal ini berkembang dan berbunga salah mongso, tiga musimnya. Pohon-pohon manggarawa waktu itu berbunga dan bertebar dan wewangian semua keluar. Dikatakan bahkan ada serbuk-serbuk cendana datang yang tebaran dari langit, dan juga suara-suara gamelan atau tembang-tembang yang mengalir dari udara keluar. Nah waktu itu Ananda, murid Buddha, ini terkesima. Luar biasa. Ini begini caranya semesta atau alam ini menghormati akan berpulang yang Buddha. Tapi Buddha lalu mengatakan, ini itu bukan suatu keseluruhan cara menghormati saya. Jadi saya ingin menegaskan, kenapa kok cara menghormati Buddha itu seperti apa? Apakah pakai payung, apakah pakai ini? Di sini Buddha ini ngomong, namun itu bukanlah suatu keseluruhan cara bagaimana tata kata dihormati, dipuja, dimuliakan, dihargai, dan dijunjung. Lalu dia mengatakan, selalu mengamalkan dharma, berlatih sesuai dengan dharma, menerapkannya dengan benar, hidup sejalan dengan dharma, itulah cara menghargai, menghormati, memuja, memuliakan, dan menjunjung tata kata dengan penghargaan tertinggi. Jadi Buddha mengatakan, kalau kamu mau menghormati saya, itu jalankanlah ajaran saya. Atau jalan hiduplah sesuai dengan dharma yang isinya itu hanya menebar kebaikan. Saya mohon izin berbagi mengenai ini karena saya juga sempat baca mengenai cakra ini, bilang ini bukan semata arkeologi, tapi juga dari ilmu keagamaan, tapi yang menurut saya yang dikutip dalam argumen-argumen itu menurut saya agak tidak nyambung dan juga sangat gagal. Makanya mari kita lihat dasarnya seperti apa. Lalu yang kedua itu dikatakan saat itu
ada lalu Buddha itu mengatakan ada 4 macam orang yang mungkin patut dibangunkan seperti stupa. Nah, salah satunya itu Buddha. Lalu ditanya, Ananda tanya, dengan alasan apa kata-kata layak bangunkan stupa? Jadi pertanyaan dasar ini, mengapa kok stupa itu menjadi bangunan dan Buddhis? Lalu dikatakan, dengan melihat stupanya, banyak orang akan membangkitkan keyakinan dalam hati mereka, menubuhkan cita bajik. Di sini kusala cita. Artinya, orang kalau melihat seperti stupa, macam itu, seharusnya nggak kepingin supaya dapat kontrak atau diterima di sekolah, tapi betul-betul menimbulkan sesuatu yang bajik dalam hatinya. Lalu mengingat bahwa ini adalah stupa dari Sang Bhagawan yang telah sempurna, telah mencapai perubahan sempurna. Dan dengan demikian, ketika tubuh mereka hancur setelah kematian, mereka melanjutkan kehidupannya di alam yang baik. Karena alasan inilah kata-kata itu layak dibangunkan stupa. Jadi, stupa ini dibangun justru untuk yang liar, bukan untuk kata-kata. Kemudian yang ketiga, ini Ananda lalu tanya, bagaimana caranya nanti memproses abu jenazah Buddha. Jadi beliau itu tanyanya juga seperti itu. Next slide. Lalu Buddha itu menjawab, dengan cara yang sama ini dalam arti kata waktu itu Buddha menyamakan, mengatakan bahwa bukan jangan kamu yang ngurus Ananda, biar orang-orang yang ada di daerah situ, yaitu suku Mala yang mengurus jenazah ini. Dan karena orang-orang suku Mala ini sudah biasa mengurus jenazah dari misalnya Raja Cakrawati. Lalu ini Buddha menjawabnya itu ada hubungannya dengan itu. Mereka akan melakukannya pada abu jenazah kata-kata. Mereka akan membangun sebuah stupa untuk kata-kata di perempatan jalan yang besar. Nah, ini sangat menarik. Jadi waktu itu kalau raja meninggal, Cakrawati meninggal, stupanya dibangun justru di perempatan. Dan lalu Buddha mengatakan bagi mereka yang mempersembahkan ronce bunga-bungaan, pewangian atau bubur kurma di sana, akan atau merunduk hormat di sana, atau mencerahkan pikiran mereka di sana, itu akan membawa berkah kesejahteraan dan kebahagiaan jangka panjang untuk mereka. Jadi 3 ini sebetulnya dasar pengertian stupa Buddhis. Ya, jadi pertamanya cara menghormati Buddha ini justru menjalankan ajaran. Kedua, kalau apa tuh keuntungannya? Karena orang kalau melihat stupa itu akan membangkitkan kebajikan dalam hati, kebajikan yang dipikirkan. Jadi terus yang ketiga, karena beliau juga Buddha itu tahu kebiasaan orang akan membawa isum-sum dalam bentuk roncean bunga dan jadi bukan stupa itu tidak pernah dibikin untuk disembah, tapi untuk memberikan objek membawa isum-sum sehingga dengan demikian mendapatkan berkah Islam. Jadi istilahnya nanti akan saya gunakan itu bahwa adanya stupa, adanya candi, itu tujuan utamanya, bahkan tujuan satu-satunya itu untuk ngalap berkah. Ya, jadi oke. Sekarang saya lalu ingin sama-sama lihat mengenai slide berikutnya. Oh, itu hanya menjelaskan banyak sutra-sutra di samping Mahaparinirvana Sutra itu yang menyebutkan juga tentang kegunaan stupa ini. Berikutnya, makasih. Kita secara cepat saja memberi overall
mengenai perkembangan stupa Buddhis. Jadi mulanya di India kuno itu bentuk ini adalah hanya gundukan tanah kuburan yang rendah melingkar terus diberi batasan-batasan batu. Banyak peninggalan-peninggalan yang seperti itu. Jadi asal muasalnya stupa ini memang dari gundukan kuburan. Stupa utama awal ini mempunyai hanya dua komponen, yaitu yang jelas di tengahnya ini ada yang namanya yasi atau yupa atau disebut indra kila. Indra kila ini senjata indra, jadi termasuk di tengah ini, dan kubah bentuk setengah bola yang namanya anda. Anda ini artinya telur. Jadi asal mulainya bentuk stupa itu anda, tengahnya ada. Bahkan dikatakan bahwa sebetulnya yang penting itu justru yasinya ini didukung oleh andanya. Sampai sekarang beberapa tradisi, misalnya tradisi Tibet atau tradisi Tionghoa di Tiongkok, itu kalau mau bikin pagoda atau stupa di tengahnya ada yang namanya soksik, seperti suksum di tengahnya begini. Nah, setelah kremasi Buddha, dikatakan bahwa sarira beliau atau relik itu dibagi menjadi 8 bagian, kemudian ditempatkan masing-masing itu di dalam stupa atau 8 stupa mulanya. Nah, ini terus nanti ini menurut boteknya itu lalu dijadi rebutan dan segalanya sampai akhirnya waktu zaman Raja Ashoka. Raja Ashoka ini memutuskan untuk membongkar stupa-stupa itu yang 8, reliknya semua dibagi, dipecah menjadi ribuan. Beliau itu lalu membangun ribuan stupa di India di mana-mana. Nah, karena dibangunnya dengan stupa ini, di sini loh mulainya stupa itu menjadi populer. Stupa Buddhis menjadi modern itu karena Raja Ashoka ini. Dulunya hanya di perempatan atau apa, tapi karena Raja Ashoka ini membangun, dikatakan ribuan, katanya 44 ribu, tapi itu hanya sekedar angka kiasan saja. Jadi ini saya gambarkan, kita mestinya nggak perlu menjurus ke sana. Cuma yang saya ingin tekankan, jadi stupa Buddhis ini adalah monumen peringatan, pepilih, yang pada awalnya dibangun untuk menyimpan relik, kemudian juga menjadi berkembang sampai sekarang. Kalau kita ke beberapa negara, ya di India atau di Tibet, bahkan di Tiongkok, itu di belakang wihara banyak stupanya untuk relik-relik. Ini tuh tadi yang saya katakan, kemungkinan besar di Borobudur waktu itu pasti ada stupa seperti itu. Pasti ada, nanti ada catarannya. Jadi kita nggak usah gerus urusan ini harus ini. Nah, lalu seiring waktu kegunaan dan jenis stupa ini berkembang. Ini saya akan cepat untuk ini slide cepat. Jadi pertamanya adalah stupa peninggalan berisi sutra sarira atau relik Buddha. Ini untuk Amek stupa, Sanchi stupa. Kemudian ada stupa objek, di mana dalam stupa itu dikatakan disimpan benda-benda yang dulu dipakai oleh Buddha. Right? Kemudian next, ada stupa peringatan menandai sebuah peristiwa dalam kehidupan Buddha. Misalnya itu di Varanasi, misalnya waktu itu Buddha. Kemudian juga ada stupa ini bentuknya sebagai stupa dedikasi atau dipenuhinya kaul. Yang depan ini tetangga kita, bisa lihat Lausan. Ini Lausan itu banyak stupa-stupa sebagai dibangunnya stupa itu karena dipenuhinya kaul. Makanya banyak pesan sponsor. Ukiran-ukiran itu namanya siapa yang sponsor itu dan sebagainya. Dan juga di bawahnya ini satu kebetulan saya juga ikutan waktu dimulainya itu ada di Bendigo, di Australia dan sebagainya.
tapi juga masih banyak stupa itu dalam bentuk pesemayaman abu atau relief. Next one. Nih, ada yang bentuknya seperti kubah dan bayi-bayi macam itu. Jadi kesimpulannya, gaya dan bentuk stupa itu berbeda dari budaya satu ke budaya lain dan dari masa satu ke masa yang lain. Next one. Ini juga stupa loh, meskipun hanya bentuknya tumpukan batu. Jadi nggak ada yang bilang stupa harus ada catranya, harus ada ininya, harus ada ininya. No, karena bentuknya ini macam-macam. Dan juga tidak ada aturan atau syarat-syarat mengenai stupa. Dari segi masing-masing kebudayaan atau kebiasaan memang ada. Jadi misalnya di Tibet kalau mau bikin stupa, ada proporsinya, ada dimensinya segala macam. Kemudian dari Tiongkok punya ada aturannya, ada masing-masing lain-lain. Jadi berarti tidak ada aturan universal. Enggak ada. Jadi itu masih. Nah, oleh karena itu saya pikir sangat betul kalau kita ingat tentang pamor dan gagrak. Nah, saya kepengen kok lihat bahwa mestinya kita tahu kan ya, pamor itu apa dan gagraknya. Saya kepengen nunjukkan ini loh, gagrak dan pamor Candi Nusantara ini tidak ada catranya. Ini hampir semua candi Buddhis yang sekitar sini dibangun kurang lebih sama. Plus tidak ada yang namanya catra. Juga berikutnya, slide berikutnya. Yang tidak di Jawa juga tidak ada catranya. Lebih lagi akan ada suatu kejanggalan dan yang tidak lazim. Next one. Ini bahwa dalam suatu bayangkan ya, kalau Borobudur itu lalu stupa induknya dikasih catra, itu nyeloneh. Karena stupanya Borobudur itu 1000 feet. Lucu kan, cuma yang kasih catra satu, ya. Karena nyatanya itu juga bukan sesuatu yang asing loh. Ini di mana-mana, kalau suatu kompleks pakai catra, semua pakai catra. Yang kecil maupun yang besar, maupun yang dibangun. Jadi sebetulnya ini sesuatu yang kita juga bisa pikirkan bahwa dari segi gagrak pamor dari lokal pun sama sekali tidak begitu mudah setuju harus pasang catra atau tidak. Ya intinya itu saja. Saya mikirkan bahwa kalau dipikirkan dari sini itu patut dipertanyakan. Kemudian saya akan menceritakan salah satu bentuk candi atau stupa batu Borobudur itu adalah sebagai representasi seperti yang sudah katakan tadi. Bangunlah suatu monumen sehingga kamu sebagai pepeling, sebagai pengingat saya itu seperti apa. Nah ini yang satu ini yang disebut memakai stupa ini salah satu guru Buddhis yang sangat dihormati dikenal di Tibet. Dan Borobudur itu nanti saya ingin berbagi bahwa salah satu tujuan dibangunnya Borobudur itu untuk menunjukkan representasi dari kesempurnaan pikiran, kesempurnaan ucapan, dan kesempurnaan perwujudan Buddha. Makanya nanti mudah-mudahan masih dalam kurun 15 menit tadi akan bisa membicarakan. Berikutnya saya ingin tunjukkan mengapa terus macam itu. Ternyata di Borobudur waktu itu juga dibangun stupika ini dan Borobudur dengan lain, dan juga dibangun prive ya. Jadi artinya waktu itu kalau mereka itu ke Borobudur, mereka itu membawa pulang oleh-olehnya seperti ini. Stupika itu ada tulisannya, kadang-kadang nggak ada tulisannya, dan ini sampai sekarang tradisi ini masih ada di beberapa
tempat yang lain. Dan ini ditemukan banyak sekali, dan tidak hanya di Borobudur, di Batu Jaya juga ditemukan banyak stupika-stupika. Jadi tujuannya orang ke Borobudur kemana itu betul-betul untuk mengingat itu ngalap berkah, karena itu adalah representasi dari pikiran, ucapan, dan perwujudan yang sempurna. Jadi tujuannya ke sana dengan mengupayakan jerih payahnya akan mendapatkan berkah. Ini masih ada, jadi mungkin dulu modelnya juga seperti ini. Orang membeli mendapatkan stupika dari Borobudur, dibawa pulang atau dibawa kemana-mana. Jadi masih sampai sekarang. Bahkan yang menarik, ini stupika ini dari Tibet, tapi bentuknya seperti Borobudur. Saya sendiri pernah ke sana. Ini nanti akan ada, mungkin ada hubungannya dengan Dipangkara Sri Nyana yang membawa stupa. Ini spekulasi saya. Saya pernah waktu ke Napang ini. Lihat, ini tempatnya Dipangkara Sri Nyana di Prabuga. Di sana stupikanya bentuknya Borobudur. Nah, saya akan sekarang secara cepat menerangkan, karena kata ini juga digunakan untuk mengenai cakra. Saya pikir saya ingin mengatakan perspektif filosofi spiritualitas piwulang Borobudur itu seperti apa. Ya, intinya di Borobudur itu ingin bahwa mendasari bahwa hidup itu harus didasarkan dengan paling tidak ngerti bahwa prinsipnya itu ngunduh poin pakarti. Ini yang di sana. Jadi yang paling bawah yang tertutup ini adalah dari sutra yang namanya Karma Wibanga. Ini mengajar mengenai karma. Dan memang benar, ini juga dikutip dalam argumen mengenai cakra. Katanya di Karma Wibanga itu juga banyak payung yang di sini. Tapi saya ucapkan di sini, ya memang benar. Ada Karma Wibanga ini 160 panel. Memang di bagian kurang di panel ke-100-an. Ini ada beberapa mulai berbeda, dan mulai panel 124. Ini beda sekali. Mulai membicarakan mengenai isungsung, mulai menjelaskan mengenai persembahan. Nah, salah satu persembahan, hanya salah satu, itu yang namanya Catra Walau Adam. Hanya salah satu. Tapi juga ada persembahan kasut, sandal, persembahan kaitian, dan sebagainya. Yang ingin saya tekankan di sini, jadi tidak ada keistimewaan dari catra yang ada di Karma Wibanga itu, karena pada waktu itu membicarakan mengenai persembahan banyak sekali bentuk-bentuk persembahannya di Karma Wibanga. Terus level kedua, ini jadi konsep. Jadi Borobudur itu sebetulnya peta yang lengkap untuk pengembangan potensi tertinggi manusia. Luar biasa. Jadi piwulang-piwulangnya ini tahap demi tahap untuk manusia itu sampai mencapai potensi yang tertinggi. Nah, potensi yang tertinggi itu nanti direpresentasikan dengan induk stupa ini. Jadi mungkin kalau pakai cakra juga enggak pas. Tapi nanti kita akan sampai ke sana, mudah-mudahan. Nah, jadi yang paling bawah itu kita hidup ini, kita harus berani mengambil konsekuensi efek imbas dari tingkah laku kita, dari ucapan kita, dan sebagainya. Makanya diajarkan hidup itu yang rukun, yang guyup, yang selalu sensitif, dan dengan ini isinya kemasyarakatan. Di panel-panel Karma Wibanga yang seperti kita ketahui, itu pohon-pohonnya, pohon-pohon yang ada, rumah-rumahnya yang ada, jadi diingatkan bahwa Borobudur itu mengenai kehidupan kita sehari-hari dalam konteks itu. Yang kedua, ini yang level yang di atasnya,
ini yang kita tahu mengenai Jataka dan Awatana, ini pada intinya kalau itu cara hidupmu, sekarang yang dijalankan oleh Borobudur itu motivasimu dalam hidup ini. Dalam hidup ini yang paling bisa kita jaga, yang bisa kita betul-betul jadikan sebagai andalan itu seperti apa? Ternyata yang diajarkan di Borobudur adalah sebaik-baiknya kita ini harusnya kita ini migunani itu rating liang. Ya, ini saya gunakan dalam bahasa Jawa untuk kita itu hanya ingin membuktikan bahwa ajaran dari Borobudur dan sebagainya ini betul-betul sudah ngoyot jeruk. Jadi banyak petua-petua yang kita belajar dari Simbah dan sebagainya itu nggak asing sebetulnya. Kalau dilihat dari ajaran-ajaran yang ada di Borobudur, saya bukan mengatakan semua itu asalnya dari ajaran Buddha Dharma atau dari Borobudur, bukan. Tapi yang jelas banyak sekali kita mulai mengumpulkan itu banyak sekali petua-petua dalam bahasa Jawa ini yang sama sekali tidak berlawan, bahkan sangat harmonis, bahkan bisa nanti diterangkan menggunakan apa yang ada di Borobudur. Yang kedua, lalu yang ketiga, ini juga saya sebutkan Jataka dan Awadana karena dari salah satu argumentasi tentang Catra juga disebutkan di sana ada semacam payung dan sebagainya. Yes, tentunya karena itu memang sering digunakan. Kemudian yang berikutnya ini mengenai ukiran-ukiran dalam apa yang disebut Kiprah Pamukkas atau Lalita Wistara ini juga luar biasa. Jadi dikatakan akhirnya dalam Lalita Wistara ini memang panel terakhir, panel nomor 120. Ini Buddha ini menerangkan biksu-biksu dan ke Maitreya. Nah, di sini yang diterangkan di Maitreya itu payung. Kata payung yang digunakan di sini ini hanya sebagai kiasan sebetulnya. Jadi kalau mengutip Lalita Wistara dari kutipan yang sekarang lagi digunakan untuk mendorong atau support adanya Catra itu menurut saya juga nggak masuk karena memang nggak masuk gitu, apalagi nanti membicarakan mengenai Sutra Khandaliyuta dan yang juga ini luar biasa. Jadi Khandaliyuta ini kita semua mungkin juga sudah tahu ceritanya di mana Sudana ini mencari Sampurna Murid, dia berkelana mencari sampai akhirnya belajar dan stupa-stupa yang di atas itu adalah suatu cara menerangkan sesuai dengan Sutra Khandalaya yang tertulis. Itu nanti menerangkan mengenai Sangkan Parame itu mati. Ini sangat menarik. Saya punya berapa menit? 5 menit lagi ya. Ini saya balap ya. Jadi banyak ukiran stupa dalam panel-panel di Borobudur. Noda pasti ada. Cuma ini nanti saya akan coba lihat mengapa seperti itu. Berikutnya, jadi seperti yang saya katakan tadi, next slide. Next ya. Nah, ini bahwa Borobudur itu adanya untuk ngalap berkah atau istilah Inggrisnya merit making. Tujuan. Tadi seperti kita sudah ketahui, ternyata ini dasarnya adalah dasar yang diterapkan tadi seperti di Mahaparinibbana Sutra dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau mau ngutip Buddha Dharma untuk menerangkan mengenai Candi Borobudur harusnya seperti itu loh yang dikutip. Jangan cuma sebagian-sebagian saja. Jadi next slide. Nah, mungkin ini tadi saya sudah bicara. Berikutnya aja deh. Nah, yang ini. Jadi bagi umat Buddha, tujuan utama kunjungan wisata religi itu ngalap berkah
orang mengunjungi ke sana itu untuk ngalap berkah. Nah, Candi Borobudur itu mempunyai 504 arca Buddha, ada 1460 panel ukiran sutra, dan 1537 stupa. Nah, ini di dunia nggak ada tandingan. Jadi kalau misalnya kita nanti ingin memperkenalkan nilai-nilai budaya dan spiritualitas dari Borobudur, ini yang malah harus kita terangkan. Ini yang harus kita terangkan, bukan hanya catra. Bahkan catranya itu nanti akan lebih-lebih semakin kita bicarakan, semakin akan lebih tahu bahwa sebetulnya almost irrelevant, hampir tidak ada efeknya sebetulnya, ada atau tidak ya. Karena kalau orang mau datang ke Borobudur, bayangkan ada 504 arca Buddha di satu tempat yang tunggal. Arca Buddha di sini juga tidak untuk disembah, tapi untuk seperti tadi yang dikatakan Buddha adalah representasi dari perwujudan kesempurnaan sendiri. Tubuh yang sempurna itu seperti apa? Ini direpresentasikan pada arca tadi. Terus ada 1460 ukiran sutra. Jadi yang kita lihat di Borobudur itu bukan ilustrasi dari sutra-sutra, bukan. Yang diukir di Borobudur itu sutra menggunakan media ukir. Ini beda sekali. Sebab sekarang kita sudah temukan semua bukti-bukti sutra kelanjutannya yang ada seperti Jataka atau yang Awadana, Karma Wibanga, itu kita kalau Karma Wibanga ini ukirannya seperti itu, ini sutranya semacam ini. Ini ada 6 atau 7 versi lah. Jadi Borobudur itu luar biasa sekali. Coba kita bayangkan. Waktu itu nenek moyang kita itu memikirkan bagaimana ya caranya supaya membuatnya semudah mungkin buat masyarakat untuk menjadi masyarakat yang lebih baik, yang lebih peka, yang bergotong royong itu betul. Diukirkan sutra dan puroh dari bawah sampai ke atas. Jadi yang ada dalam ukiran itu bukan ilustrasi atau bukan sekedar gambaran dari sutra-sutra, bukan. Sutranya diukir. Nah, untuk itu mestinya orangnya juga belajar, untuk. Nah, jadi artefak spiritual yang sebegitu banyaknya, ini loh, yang sebetulnya kalau orang-orang Buddhis ini datang mengunjungi ke kunjungan wisata religi dimanapun, ini sebetulnya yang dibuat itu, Mbak. Ini yang jadi ini mungkin berikutnya. Nih, ada 504 arca. Ini arca ini juga semuanya ada artinya. Kita pasti nggak punya waktu, sayang sekali. Saya kepingin sekali kerangkan sebetulnya mengenai 5 macam mudra dari arca Buddha ini yang semuanya mempunyai diulang dan luar biasa sekali sederhananya. Kemudian 1460 panel sutra dan kemudian ada 1537 stupa. Nah, next. Ini stupanya itu ada stupa yang polos 1200 jumlahnya, stupa jala itu ada 56, stupa Astapada ini ada 16, kemudian 1 stupa Hindu. Jadi banyak sekali sebetulnya stupa. Berikutnya, next. Jadi Borobudur itu salah satu nama yang diberikan oleh Borobudur itu adalah Bumi Sambara. Ini artinya adalah tempat pengumpulan apa? Dan di sini baru sebetulnya ada istilahnya, yaitu Punyanyana Sambara ini. Artinya mengumpulkan berkah. Intinya seperti ini. Dalam hidup kita ya, kalau kita jujur, berapa persen dari hidup kita ini sesuai dengan yang kita rencanakan? Mungkin nggak banyak. Nah, pada waktu kita harus memutuskan sesuatu dalam hidup ini, kita memang pakai pikiran, kan? Pakai analisa.
Google, mau apa. Tapi akhirnya, kalau kita jujur nih, berapa kali kita memutuskan sesuatu dalam hidup ini karena kita tahu ini yang kita putuskan. Nah, semacam ini yang namanya punya sabaran, berkah daya kebajikan. Jadi semakin banyak kita menggunakan kebajikan, itu seakan-akan membangun semacam daya potensi yang akan membantu dalam hidup kita, dalam memutuskan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Makanya sering kan ya, betapapun sedihnya kita ini, kadang-kadang akhirnya yang membuat kita tidak sedih, kita sendiri. Karena keluarga ini keterangannya seperti ini. Maksudnya. Makanya, dan yang paling menarik itu dalam konsep Buddha Dharma, ini nanti ada 3 macam perwujudan, ya, atau 2 macam, yang namanya Dharma Kaya dan Rupa Kaya. Rupa Kaya ini adalah perwujudan sesuatu, dan Borobudur ini dianggap sebagai Nirmana Kaya. Nirmana Kaya ini ada beberapa macam, ya. Salah satunya yang disebut Paramanirmana Kaya ini Buddha sendiri. Artinya perwujudan manusia yang nanti membantu makhluk-makhluk lain untuk mencapai potensi mereka yang tertinggi. Nah, Borobudur ini dianggap sebagai Nirmana Kaya seni karena banyaknya begitu seni. Jadi, slide berikutnya ini saya ingin menerangkan. Jadi, prinsipnya Borobudur itu tidak beda dengan Sang Saka Merah Putih ini. Kalau kita menghormati Sang Saka Merah Putih, itu bukan menghormati benderanya, ya. Ya, kita menghormati representasi tanah air kita, tumpah darah kita, negara kita. Nah, ini orang kalau menghormati Borobudur, itu bukan batunya yang disebut, tapi ini representasi dari apa? Saya kira dengan begini mudah-mudahan lebih bisa menjelaskan apa yang saya maksud tadi dengan representasi. Nah, ini lalu stupa Jata dan Borobudur, 2 menit masih ada. Ini saya akan sedikit pelan-pelan. Jadi, di dalam seluruh Borobudur, ukiran-ukiran panel Borobudur, ini ada ukiran stupa persembahan dan stupa relik dalam bentuk 9 panel. Ada dari ukiran itu banyak, ada 9 panel yang memiliki ukiran stupa yang memiliki catra. Tapi ada juga stupa yang tidak bercatra. Ukiran panel yang tidak bercatra ini ada 13. Kemudian ada ukiran stupa di Kutanggara Buddha. Jadi ini khusus, ya. Jadi makanya tidak semudah mengatakan ini sama dengan ukiran stupa di Borobudur. Yang mana? Ini ada hampir 4 macam kita mau lihat. Yang bercatra ada 9. Yang jelas tidak bercatra ini jelas ada 13. Terus ini ada juga, saya kepingin nanti berhenti sebentar di sini, yaitu menerangkan dengan Kutanggara Buddha. Jadi dikatakan ya di ukiran Borobudur ini, Buddha itu kalau duduk selalu di semacam di Kutanggara. Kalau Kutanggara di Jogja ada Kutanggara Batu. Tapi hampir seperti itu, yaitu berbeda. Kalau kita ke Taman Mini di Jakarta, kalau di Pavilion Jakarta, lewat pertamanya itu disebut Kutanggara juga. Jadi seperti bukan pendopo ya. Kalau pendopo itu fungsinya lain, tapi Kutanggara. Ukiran-ukiran di Borobudur itu seperti itu. Budanya selalu itu. Dan dalam Kutanggara itu banyak yang memiliki stupa atasnya. Dan stupanya itu tidak ada yang bercatra. Kemudian, nah saya nanti tunjukkan next one. Seperti ini. Ternyata di pinggir stupa, di atas stupanya, betul ada ukiran payung, tapi payungnya malah tidak mengenai stupanya. Ini adalah dari Rudrayana, 2 stupa itu stupa relik dari Pusha dan Muja.
kalau kita baca nanti keterangannya tentang Rudrayana, bawahnya itu ada 2 kucing yang menerangkan. Jadi ini stupa reliefnya seperti ini. Tapi yang berikutnya deh, ini nggak bisa ya di zoom ya. Nggak, tapi kelihatan kan ya. Ini catra-catranya mendadak sesuatu yang tidak asing. Coba yang terakhir, yang sebelum ini, yang kanan, enggak tadi yang sebelum ini deh. Yang sebelah kanan ini catranya tumpuannya batu, bukan yang satu slide sebelumnya. Sebelum. Nah ini yang kalau dari sana ya sebelah kanan bawah. Ini loh. Catranya ini hampir seperti catra yang ada sekarang. Keping-kepingannya. Lah bayangkan, seandainya Pak Wadi nanti yang bikin catra, kita bangunkan bawahnya seperti ini. Plak, cocok. Karena kalau kita lihat, catra yang ada di sekarang ini tempatnya tidak di ujung dasi. Seperti ini loh. Dasinya ada bukti ya. Kemudian berikutnya deh. Ini nanti silahkan minta dari panitia, kalian bisa lihat di waktu kalian bisa lihat masing-masing adanya di sini. Dan ini yang pertama, ini juga seperti ini. Stupa-stupa yang bercatra di sini itu dilihat dari konteks yang ada di sutra-sutranya, hampir semua sutra relik, stupa relik, atau stupa pengingatan, dan sebagainya. Bukan stupa representasi seperti yang ada di candi yang ini. Atau terus nanti banyak juga stupa-stupa yang tidak bercatat. Coba next one. Ini tidak tercatat, memang nggak kelihatan ya. Berikutnya juga. Nah, ini juga stupanya besar gitu, tapi ujungnya cuma polos saja. Nah, dan berikutnya, ini juga ujungnya semua polos. Nggak ada bentuk sastranya. Berikutnya. Sekali lagi, Anda tumpukan polos. Kalau tadi malah yang bercatra itu andanya bentuknya seperti apa ya? Tadi kita bicarakan seperti melon yang gitu apa? Bulat gitu, andanya bulat seperti apa ya? Papia yang besar gitu ya. Cuma agak gedung, cuma tengahnya ada. Tapi yang di sini, berikutnya, stupa yang di Utara. Berikutnya, deh. Next one. Nah, ini juga jelas, nggak ada catranya juga di ujungnya. Berikutnya. Nah, mulai dari sini, ini baru jelas. Ini stupa-stupa yang di atas, di mana ada Buddha, duduk, ada Utadaranya. Supaya semuanya tidak ada yang catat. Berikutnya, nih, lebih. Ini kalau kalian naik di lantai kedua, panel-panel pertama antara ini, semua supaya tidak bercatat. Oke, tapi ini nanti banyak sekali. Terus saja sih dilompati, jadi enggak buang waktu banyak. Maaf yuk, ini jadi ini pun di puncak nanti yang terakhir itu juga sudah banyak kelihatan hilang, tapi itu pun kelihatan sebetulnya stupa-stupa ini tidak bercatra. Jadi rupa-rupanya begini, ini kalau ada suatu stupa yang tujuannya tidak sebagai stupa relik, seperti apa? Bentuknya sudah menyerupai seperti stupa Borobudur yang kita temukan di
mana-mana dan tidak bercatat. Tapi yang gendut-gendut tadi bercatat. Nah, sebetulnya kalau kita bayangkan catra yang sekarang pantas loh pasang itu dibikinkan ya gendut. Harusnya yang di Museum Kapal Wibata ini bikinkan semacam itu jadi hari terus dipasang ke atasnya itu mungkin orang lebih bisa menerima nih baca tulisan. Jadi saya sekarang membacakan penyimpulan. Ini penyimpulan saya sendiri ya. Jadi nuwun sewu dan nuwun izin. Apresiasi dan penghargaan pada keagungan Candi Borobudur akan lebih terlengkapi dan lebih sempurna jika kita lebih mengenal dan memahami lebih dalam nilai-nilai pendidikan, kebudayaan, dan aspek spiritualnya sebagai pusaka peninggalan leluhur yang sudah menjadi warisan dunia. Keduanya, saya pikir meskipun banyak arca-arca dan panel-panel yang rusak maupun hilang, ya kan, arca itu banyak yang rusak dan yang hilang. Begitu juga batu-batu anak tangga yang aus di seluruh dunia. Candi Borobudur selalu diterima sebagai suatu keutuhan, dikagumi sebagai suatu mahakarya yang lengkap dan sempurna apa adanya. Yang ketiga, perwujudan Candi Borobudur yang dapat kita nikmati sekarang adalah hasil jerih payah dari begitu banyak orang, terutama oleh nenek moyang kita, anak-anak bangsa kita, dan juga dari mancanegara. Pelestariannya berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang. Ini yang ingin saya tanaskan, yang dimaknai dari berbagai disiplin ilmu, seperti arkeologi, geologi, kimia, biologi, teknik sipil, arsitektur, antropologi, filosofi, dan tentunya keagamaan. Jadi, ini Candi Borobudur itu milik kita semua, milik bangsa kita semua, dan yang ikut di sana itu banyak ilmu yang tepat. Dari ruang interpretasi keagamaan, dipasang atau tidak dipasangnya cakra atau payung bukanlah sesuatu hal yang penting. Apalagi ditinjau dari perspektif filosofi spiritualitas yang sangat mendalam dari pengejauhan taat di bulan Candi Borobudur. Itu sama sekali enggak begitu berat ditinjau dari situ. Jadi Candi Borobudur jelas memiliki banyak karakter yang menonjol untuk dikenal sebagai destinasi prima untuk wisata religi Buddha, baik domestik maupun dunia. Yang dibutuhkan adalah usaha mendalami, melengkapi, mengangkat, dan menyebarluaskan narasi, nilai-nilai pendidikan spiritual dan kebudayaan Borobudur. Kemudian berikutnya, upaya untuk mengangkat secara global narasi nilai-nilai kandungan pendidikan dan spiritual Borobudur tidak lepas dari bahkan menjadi salah satu pemicu utama dalam usaha mengedepankan program pelestarian Candi Borobudur sebagai cagar budaya nasional, terutama aspek pengembangan dan pemanfaatannya. Dengan nilai-nilai seperti ini sebagai fondasi, ini akan membuat Borobudur sebagai living monument, pusaka yang urip-urup, yang hidup, yang tetap memancarkan spiritualnya, yang sekaligus menyejahterakan dan melestarikan kebudayaan dan kehidupan masyarakat beserta lingkungan alamnya. Itu saya kira jauh yang lebih penting. Ini lalu saya kutip komentar mengenai Bernard Chambers tentang Van Earth yang mengatakan, kalian nanti bisa baca sendiri ya. Jadi Van Earth ini betul-betul profesional, dia itu cinta Borobudur luar biasa. Dia mengatakan memang betul pada waktu beliau memasang cakra itu bunda sekali beliau. Sangat terpengaruhi oleh stupa-stupa yang ada di Myanmar yang ditalan pada waktu itu beliau tahu. Jadi beliau mesti mikir, ini ada batunya. Ini tempatnya di mana? Mesti kesan, cukup yang ngono. Ya. Tapi itu kan, kalau kita ya, kalau beliau itu mestinya lebih profesional. Jadi pasti beliau mikir betul-betul. Dan karena prinsip beliau itu restorasi bukan rekonstruksi.
beliau itu hati-hati sekali. Tapi akhirnya juga masih dipasang. Tapi setelah dipasang beliau sendiri turun. Nah di sini loh, ini profesionalisme yang luar biasa. Dasarnya karena beliau tahu ini nggak pas, ya kan, dan masih ada. Makanya lalu saya katakan di sini, marilah kita hargai pendapat Van Erik itu. Jadi dipasang atau tidaknya cakra jelas sama sekali tidak akan mempengaruhi kesempurnaan dan keagungan Candi Borobudur, baik dari segi keagamaan maupun dari segi penampilan fisik. Ini menurut jauh ya, itu pendapat saya. Saya kira bisa diuji. Dan setelah begitu lama, berulang kali dan begitu banyak energi yang sudah dikeluarkan tentang payung ini, semoga Sarasian ini bisa menjadi hanya sekali ini lagi saja tentang cakra. Semoga. Ya, luar biasa. Lalu saya ada maaf deh, sebelum ini dua. Ini ada list referensi, silahkan, hampir mengenai cakra, mengenai stupa, hampir ya. Ini referensi saya banyak. Monggo kalau mau diusut di sana. Ya, terus yang terakhir ini slide terakhir. Saya cuma ingin terima kasih dengan ini kata-kata yang ada, saya kira pada waktu Borobudur ada pun dikumandangkan. Kata-kata ini kemudian diterjemahkan dalam bahasa asing karena dianggap lebih Buddhis. Padahal mestinya kalian tahu biasanya kalau membicarakan mengenai agama Buddha, tentu ada Sape Sata, Bawantu, Suti Sata. Ini sebetulnya kata ini artinya persis seperti itu. Abu Namasu Mukira Elim Satu Mati. Terima kasih. Ya.